Pada masa krisis, apapun boleh hilang, asal jangan iman dan pengharapan. Kalimat inilah yang menjadi benang merah perjalanan pastoral dan solidaritas Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara pada 13-17 Januari 2026. Kunjungan pastoral dan solidaritas ini dilaksanakan dalam kerjasama antara Pos Terpadu PGI, United Evangelical Mission, serta Sekretariat Bersama Gerakan Oikumene Keadilan Ekologi Sumatera Utara dengan dukungan BNPB, Jakomkris PB, dan Humanitarian Forum Indonesia. Pada 13 Januari, perjalanan dimulai di HKI Jagapayung, Kecamatan Pekat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di tempat ini, perjumpaan dengan anak-anak penyintas membuka kisah tentang trauma yang masih membekas. Selanjutnya, pada 14 Januari, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Gereja menjadi tempat pengungsian, sementara di luar gereja, lumpur dan reruntuhan masih mengepung pemukiman. Saya ada bersama Pendeta Santun Simamora, pendeta dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP di daerah Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ya. Ini wilayah yang terdampak sangat parah. Bisa lihat di belakang kami kayu-kayu gelondongan yang menghantam pemukiman, yang menghantam rumah ibadah, yang menghempaskan semuanya sehingga orang kehilangan segala sesuatu. Ya, kerusakan alam yang begitu parah yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup kemanusiaan secara menyeluruh. Di hadapan jemaat, Pendeta Jack Levin Manuputi menegaskan pentingnya tetap solid dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Perjumpaan dengan anak-anak dan ibu-ibu jemaat menjadi bukti bahwa pengharapan tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk dikuatkan kembali. Kita hilang banyak harta, benda, rumah yang tersapu, tapi jangan pernah hilang iman dan percaya. Jangan pernah hilang pengharapan. Yakin bahwa di tengah bencana juga Kristus hadir. Di dalam air mata Ia hadir, di dalam luka Ia juga turut terluka memberi diri, dan Ia akan memulihkan Bapak Ibu dari tengah-tengah luka. Kita senang di dalam bencana bisa berdiri sebagai saksi, bahkan berdiri sebagai berkat. Itu menjadi kekuatan kita senantiasa, dan kami berharap dalam proses-proses pasca atau setelah tahap emergensi darurat ini, kita dapat membangun kehidupan perlahan-lahan dengan lebih baik. Pada tanggal 15 Januari 2026, perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi jemaat GNKP Indonesia Sibolga, lalu kemudian dilanjutkan ke Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Medan yang sulit dan akses terbatas membuat bantuan terlambat tiba pada masa darurat awal. Di tengah krisis, warga bertahan dengan semangat persekutuan, saling berbagi, saling menopang, dan saling menguatkan. Pada 16 Januari 2026, dilakukan diskusi bersama Sekber Gokesu serta kunjungan ke HKI Parsingkaman, Kabupaten Tapanuli Utara. Jemaat yang dikunjungi menceritakan tentang rasa ditinggalkan yang mereka alami selama masa bencana. Kunjungan pastoral ini menghadirkan kembali senyum mereka dan perasaan dihargai. Tapi bencana ini menjadi momentum untuk seperti booster bagi advokasi yang harus didorong terus dalam kaitan dengan TPL dan lain-lain. Kunjungan ditutup di HKBP Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada 17 Januari 2026. Gereja masih dikelilingi lumpur dan tanah. Jalan licin dan berat, namun jemaat tetap datang. Di ruang ibadah yang lembab,
anak-anak menggenggam tangan orang tua mereka. Gereja kembali menjadi tempat bernaung. Pada kesempatan ini, disalurkan bantuan pendidikan bagi anak-anak dan kebutuhan rumah tangga bagi keluarga penyintas yang bersumber dari Wanfu Ministries. Di Pakat, Batang Toru, Sorkam, Parsingkaman hingga Tuka, janji Tuhan untuk menyertai umatnya tetap hidup melalui doa, dalam kebersamaan, dan dalam iman yang tetap dijaga. Selama iman dan pengharapan tidak hilang, krisis bukanlah akhir, melainkan awal pemulihan yang Tuhan kerjakan bersama umatnya. Persoalan atau penanggulangan bencana di Tapanuli Utara dan berbagai tempat lainnya di Sumatera Aceh telah mencapai tahap transisi dari emergensi ke pemulihan secara bertahap. Banyak yang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan mata pencaharian, sehingga proses pemulihan akan menjadi sangat berat. Ini kami temukan di berbagai wilayah yang kami kunjungi selama 3 hari ini. Oleh karena itu kami memohon kepada gereja-gereja, lembaga-lembaga oikumene, jejaring oikumene untuk dapat mengkonsolidasi dukungan dan bantuan dengan apapun yang menjadi kekuatan dari masing-masing gereja ataupun lembaga-lembaga yang ada.